Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit berbagi bagaimana cara menganalisa dari time frame besar. Nah, di sini boleh dipastikan dulu untuk time frame-nya daily, yang mana time frame daily ini tren dalam kenaikan. Hanya saja ini naiknya sudah tinggi banget ya. Nah, ini pastikan dulu tren kenaikan. Nah, ini sudah berjalan sangat tinggi. Nah, selanjutnya di sini bisa didetailkan. Ini candle stick arah kuku B, ini belum re-entry ya. Bisa dikatakan belum re-entry karena waktu candle merah ke bawah ini malunya masih di bawah. Jadi contoh untuk di note saja, ini bisa berikan mappingan pada malunya di sini. Nah, syukur sampai mid BB nggak apa-apa. Ini nanti di note. Nah, di note apabila terjadi penurunan maka akan ke sini. Ini nanti kalau dipindah time frame bisa nggak nyampe ya. Saya panjangin aja. Nah, ini apabila terjadi penurunan ke sini, kenaikan akan menargetkan volume tertinggi. Ini garis yang biru sampai top BB. Nah, di sini di reject sama top BB. Ini candle yang merah maknanya adalah candle reversal. Jadi candle hijau yang naik ini retest. Apabila bisa ataupun mampu breakout maknanya bisa kembali ke atas. Apabila di reject untuk kedua kalinya akan berpotensi ke bawah. Nah, ini bagaimana cara setupnya. Ini bisa dinaikkan ke satu time frame di atasnya atau turunkan satu time frame di bawahnya. Nah, ini kan volume tertinggi yang pernah dicapai. Selanjutnya tidak mampu naik karena di sini terjadi MHV atau market kehilangan kekuatan. Market hilang volume. Jadi tidak mampu naik ataupun melanjutkan kenaikan. Selanjutnya boleh dicek pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di weekly. Nah, ini karena hari terakhir untuk minggu ini ya. Di sini ini volume tertinggi yang garis biru. Boleh didetailkan. Contoh di sini terjadi ekstrim, maka turun untuk mengambil TPW. Maka ini bisa dikatakan candle 2 ini adalah candle reversal. Selanjutnya candle yang ke atas 2 ini adalah candle retest. Contoh diambil dari re-entry-nya weekly. Weekly minimal re-entry 2 candle, maka ini sudah sampai juga ya, turun 2 candle, naik 2 candle. Selanjutnya apabila naik maka akan retest volume tertinggi ini. Maka boleh diberi garis. Nah, selanjutnya apabila ada ekstrim maka yang ditunggu adalah terjadinya MHV. Nah, ini boleh dicek pada daily, detailkan kembali pada daily. Contoh di daily, apabila candle mampu naik besar berpotensi akan menjadi ekstrim. Nah, ini daily tidak bisa di setup karena apa? Close-nya masih nanti pagi. Jadi lanjutannya di hari Senin. Nah, ini bisa diperkecil contoh ke H4. Cari setup di H4. Nah, di H4 sini ini bisa dicari setupnya. Nah, di H4 ini posisi di area MA5 10 high ya. Jadi di sini tidak disarankan untuk entry B, yang ada entry sell karena ini area sell kan ya. Mahi untuk sell, malu untuk buy. Contoh di sini ini candle yang merah ini kalau saya melihat ini kayak 50-50 ya, atau bisa dikatakan ini candlestick arah, memberikan signal arah akan ke bawah. Selanjutnya ke atas retest ke area mahi. Nah, untuk di H4 sendiri minimal re-entry 3 candle contoh ini. Nah, tadi yang ditandain volume tertinggi adalah garis
biru ini. Apabila naik tidak mampu di breakout, maknanya di sini terjadi MHV, kemungkinan akan mengambil re-entry ke bawah. Contoh, apabila entry sell wajib mempunyai setup. Nah, selanjutnya jika di setup dari bawah, di bawah sini nampak ya. Di bawah nampak start dari MHV, lanjut ke atas membuat momentum, selanjutnya ke atas, dan setidaknya akan memberikan sekali lagi re-entry. Apabila tidak mampu membuat momentum yang baru, maknanya bisa passing 100% ke bawah. Ini contohnya. Nah, selanjutnya bisa diperkecil karena di sini mappingan sudah lengkap ya, volume tertinggi, harga open. Nah, sekarang tinggal cek di H1 apa yang berlaku di H1. Nah, ini sebenarnya pengen saya buat video secara detail terperinci, pastinya akan bersambung ya, sambung menyambung ya untuk mendetailkan ini ya. Nah, ini contoh di sini. Di sini ada MHV, lanjut membuat momentum. Selanjutnya di sini terjadi ekstrim. Nah, entry di MHV sampai ke volume terbawah dan bertemu dengan EMA5 ini wajib take profit. Apabila langsung ke sini, apabila cuma di sini tidak wajib take profit. Apabila melihat ekstrim wajib take profit. Karena apa? Ini setup baru masuk. Selanjutnya menjadi TPW dan membuat MHV. Nah, saat membuat MHV pasti di sini membuat setup lengkap kenaikan. Ekstrim TPW, MHV, candlestick arah di sini mengambil re-entry itu di MA5 10 min PP. Apabila di sini tidak mampu membuat momentum akan ke bawah. Nah, jika diambil dari sini akan berpotensi kembali ke atas, retest di area sini ya, volume tertingginya daily. Karena untuk daily terakhir hari ini ataupun weekly hari ini dan menargetkan volume tertingginya pada weekly, pada garis biru ini bisa dicek, ini adalah garisnya weekly. Nah, jadi kalau mau B posisinya sudah tinggi sekali, sedangkan di situ menunggu untuk selari dengan volume tertinggi. Nah, ini jadi kalau entry di sini bisa dikatakan ini entry-nya tinggi banget ya, karena ini target yang dituju ataupun bisa berpotensi menjadi MHV untuk weekly. Weekly ekstrim pasti yang ditunggu adalah MHV. Apabila di daily sini terjadi MHV besar, berpotensi akan ke bawah mengambil re-entry. Ya, kalau untuk tren masih dalam kenaikan, H4 kenaikan, H1 kenaikan, maka wajib selalu menunggu di area atau zonanya malo. Ini tingkat kehati-hatian. Apabila sudah profit bisa diambil, tidak perlu banyak-banyak karena sudah masuk zonanya reversal. Nah, ini untuk tingkat kehati-hatian wajib waspada, jangan karena margin besar ya. Nah, di sini ada ekstrim, maka ekstrim inilah yang akan di retest untuk kedua kali. Nah, untuk news saya nggak bisa buka jadwalnya, kebetulan loading terus ya, maka yang punya jadwal news boleh nanti di share untuk memperkirakan potensi arah kemana. Nah, nanti butuh jamnya saja sih ya, karena jika dilihat di sini nampak pada H4 posisinya masih di area high ya. Di sini area high ini mencoba mematikan pergerakan ke atas, maka lahir candle reversal. Apabila ada reversal pastinya akan di retest kembali, maka bisa pantau pada close candle-candlenya H4 ya, benar-benar sampai close candle H4 untuk memantau. Selanjutnya jika ingin di H1 nanti ambil take profit atau apa tetap di H1. Nah, contoh di sini ini pergerakan naik dimatikan, maka ini candle hijau yang sedang jalan ini ke atas adalah retest. Apabila nggak mampu dia akan kembali retest ekstrim. Ini berpotensi ekstrim, maka akan terjadi sideway di sini. Karena apa? Besar potensi nanti malam nih ada news, karena dari pagi pergerakannya hanya di sini.
Nah, ini tingkat kehati-hatian. Untuk seperti take profit itu bagi saya nggak penting ya. Yang penting profitnya sesuai dengan target, bukan target take profit. Contoh entry di sini wajib take itu enggak penting. Yang penting target take profit. Nah, contoh di sini saya ada entry sell. Nah, terus ini mengambilnya dari H4, yang mana H4 di sini. Nah, ini MA 5 mampu di breakout, akan tetapi tidak mampu breakout MA 10, di reject 2 kali. Saya ambil entry sell, akan tetapi sebagian saya sudah menutupnya ya. Ada 5 layer tadi ya. Nah, ini pas di pertemuannya MA 10, ini saya entry sell. Tadi itu ada 5 layer, di sini saya tutup 4 layer. Jadi apabila sudah profit bisa menguranginya. Nah, ini yang penting target di sini. Target di sini mampu 1% 1 hari itu sudah besar sekali. Contoh di sini tidak ada yang close merah ya, floating atau itu karena nggak pakai SL ya. Jadi ini biru semua. Nah, ini usahakan bisa konsisten. Ambil profit secukupnya tapi bisa konsisten dalam 2 hari itu sudah bagus. Nah, apalagi bisa seminggu, sebulan, itu udah oke banget ya. Jadi yang penting tingkat kehati-hatian atau konsistennya mengambil titik entry. Nah, jadi kalau saya melawan arah seperti ini saya pasang break even ya. Jadi ketika naik nanti saya nggak ada kerugian, dan entry saya pun karena melawan arah tren gitu. Jadi saya pasang SL itu kalau lawan tren. Apabila mengikut tren saya nggak pasang. Contoh misalkan ada entry di zonanya malu, maka saya nggak pasang SL karena mengikuti arah tren besar. Tapi apabila entry sell seperti ini, saya akan pasang SL break even karena apa? Melawan arah tren. Ini cara saya. Ini biar teman-teman juga mengikuti cara ini secara hati-hati, karena cara yang saya gunakan ini menghasilkan dan bisa dijadikan acuan atau perbandingan. Nah, contoh misalkan mau entry di zonanya pertemuan MA 5 10 mid BB boleh, karena apa? Tren masih dalam kenaikan. Contohnya seperti itu. Jadi entry saya ini melawan arah dan saya paham itu, maka saya pasang break even yang 4 layar sudah saya tutup dengan profit sekitar $1. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu tingkat kehati-hatiannya. Nah, jadi jika di setup dari sini ekstrim, TPW, MHV, cisak, reentry pastinya akan membuat momentum. Apabila ada momentum pasti akan ada reentry dan akan mencoba retest volume tertinggi. Ini apabila nanti malam ada news boleh di share jadwalnya nanti untuk membaca sejauh mana pergerakan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dijadikan pembandingan dan tetap menjaga margin. Terima kasih.